Shalom Bapak Ibu, kembali saya menjumpai Bapak Ibu yang sedang berdiam di rumah saat ini. Bapak Ibu, Raja Daud menyadari benar betapa pentingnya memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Daud menyadari di sepanjang hidupnya dia mengalami teramat banyak pertolongan dan kasih setia Tuhan, sehingga hatinya senantiasa dipenuhi ucapan syukur dan kerinduan untuk menceritakan perbuatan Tuhan kepada orang lain. Karena itu seruannya di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 8 dan 9, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Tidak lupa juga Daud membimbing anaknya yaitu Salomo untuk lebih mengenal Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, dan agar Salomo terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Daud sendiri. Karena itu pesannya kepada Salomo di dalam 1 Tawarik 28 ayatnya yang ke-9 berkata demikian, "Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya." Saudara, apa yang disampaikan Daud kepada anaknya Salomo itu juga berlaku bagi kita umat Tuhan di bumi ini. Selagi Tuhan berkenan ditemui, biarlah kita mencari Dia setiap waktu. Karena apabila kita meninggalkan Tuhan, Dia akan membuang kita untuk selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Sungguh tidak bisa dibayangkan, saudara, bagaimana keadaan kita bila Tuhan sampai membuang kita. Kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Amin. Setiap saat sepanjang hidup kita tentu memerlukan Tuhan. Bukan saja ketika susah seperti saat ini, tetapi juga saat semuanya berjalan baik. Kita harus mencari dan tetap memerlukan Dia. Inilah nafas hidup orang percaya, yaitu tidak dapat terpisahkan dari Tuhan. Tuhan harus menjadi kebutuhan hidup kita yang utama. Bukan harta, bukan kekayaan, pangkat, atau ketenaran. Tangan Tuhan melindungi orang yang mencari Dia, tetapi murkanya menimpa orang yang meninggalkannya. Saudara bisa baca dalam Ezra 8 ayat 22 bagian B. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Nasihat Daud kepada Salomo ini mengingatkan kami untuk terus mencari Engkau dan beribadah kepadamu dengan tulus hati. Kami tidak akan meninggalkan Engkau, sebab kalau itu terjadi, Engkau akan membuang kami. Kami percaya Engkau setia dan terus memelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.